Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran kelas 4 tema 4 subtema 2 pembelajaran 1. Sudah siap belajar? Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Semoga mendapatkan ilmu yang baik dan bermanfaat. Mari siapkan buku kalian ya. Mengapa semua orang bekerja? Alasannya adalah semua orang mempunyai kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Makanya setiap orang harus bekerja. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Kamu akan belajar tentang hal tersebut melalui cerita pendek berikut. Nah, silakan baca dalam hati cerita pendek berikut sampai selesai ya. Disimak baik-baik untuk menjawab soal berikutnya. Nah, semua sudah membaca dengan baik ya. Mari kita jawab soal-soal berikut. Yang pertama, apa yang diharapkan oleh Pak Weli? Nah, Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Selanjutnya, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Agar Sudin, seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato, memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato tersebut. Nah, besar ya harapan orang tua untuk anaknya agar memiliki pengalaman serta mendapatkan pekerjaan di kemudian harinya. Apa yang dilakukan Bapak Weli dan siswa di sekolahnya? Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana.
Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Ayo, bisa menjawab? Pak Weli, karena Pak Weli itu mempunyai tekad serta usaha untuk mendukung kemajuan muridnya. Sungguh menyentuh hati ya. Selanjutnya, pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Mari simak baik-baik bacaan di bawah ini. Bacalah dalam hati, baca dengan baik sampai selesai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kembali di sesi berikutnya. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Jawabannya adalah mereka menggunakan kapal besar, menggunakan bahan bakar, mereka berlayar ke laut lepas dan menangkap ikan, jaring dan radar pendeteksi ikan. Mereka juga menggunakan bom. Selanjutnya, tulislah persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan tradisional dalam diagram pen berikut ini. Nah, perhatikan diagram pen ini ada lingkaran yang di tengah-tengah yang menghubungkan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, yang tengah-tengah itu adalah merupakan persamaannya dari kedua-duanya. Sedangkan yang sendiri itu adalah perbedaannya. Nah, mari sama-sama kita baca, kita temukan persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Di mana nelayan tradisional dan nelayan modern yaitu sama-sama menangkap ikan, sama-sama menggunakan jaring. Sedangkan perbedaannya yaitu nelayan tradisional itu pergi melautnya di malam hari, modern itu pergi melautnya kapan saja. Lalu yang kedua menggunakan sampan, kalau nelayan modern itu menggunakan kapal. Kemudian dia tidak bisa melaut jauh kalau nelayan tradisional, sedangkan nelayan modern itu bisa melaut ke laut yang lepas karena dia menggunakan kapal. Nah, kemudian nelayan tradisional tidak menggunakan radar, sedangkan nelayan modern menggunakan radar untuk mendeteksi banyaknya ikan. Kemudian yang terakhir, nelayan tradisional tidak membutuhkan bahan bakar karena dia menggunakan sampan, menggunakan kapal yang tradisional, sedangkan nelayan modern menggunakan bahan bakar. Nah, menurut kamu, apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan yang modern? Nah, jawabannya adalah maka persediaan ikan di laut itu akan cepat habis dan laut akan menjadi tercemar karena semua nelayan menggunakan peralatan yang modern. Nah, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Sebaiknya nelayan menangkap ikan tidak dengan bom, tidak dengan racun, tidak dengan pukat harimau. Pukat harimau itu jaring-jaring yang kecil sehingga ikan-ikan yang kecil yang tadinya dia untuk menjadi ikan dewasa, maka ikan tersebut akan ikut terangkat oleh nelayan. Harusnya nelayan itu menggunakan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan agar lingkungan terjaga, ekosistem ikan di laut tersebut tetap terjaga. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau. Nah, perhatikan ya, ini adalah suatu kegiatan di mana ada nelayan menggunakan bom air dan yang satunya yaitu nelayan menggunakan pukat harimau. Nah, dengan cara ini akan merusak kelestarian alam. Apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara yang tadi? Jelaskan apa akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara bom dan pukat harimau. Nah,
Kalau dengan menggunakan bom itu akan menghancurkan terumbu karang yang menjadi tempat atau habitat ikan. Sedangkan menggunakan pukat harimau itu akan menyebabkan ikan-ikan kecil itu akan ikut terangkat, sehingga kelangsungan hidup ikan itu terancam. Nah, sudah cukup jelas ya mengapa kita atau seorang nelayan tidak boleh menggunakan cara kedua tersebut. Tahukah kamu bagaimana ikan bisa makan? Amati gambar di samping. Nah, perhatikan. Ini adalah gambar di mana ikan itu sampai ke kita. Nah, yang pertama adalah ikan diambil oleh nelayan, kemudian ikan dijual ke pengepul ikan atau di pengalengan ikan, pelelangan ikan. Kemudian ikan dibawa ke pasar-pasar tradisional. Kemudian para pedagang ikan itu menjualnya di pasar. Nah, ikan sampai ke rumah, kemudian ikan dikonsumsi dengan baik. Nah, itu adalah alur siklus di mana ikan sampai ke rumah, mulai dari tahap awal dan tahap di mana ikan bisa dikonsumsi. Yang pertama, jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah pedagang. Jenis barang yang dijual belikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut adalah nelayan, pedagang ikan, pengangkut barang. Hasil dari setiap pekerjaan, nelayan menghasilkan ikan atau barang. Pedagang ikan memperoleh untung dari pekerjaan menjual ikan atau dia menjual barang. Sedangkan tukang angkut barang mendapatkan upah pengangkutan atau dia jasa. Sudah paham ya sampai di sini kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam proses penangkapan ikan sampai ikan dijual. Kemudian yang terakhir, penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualannya atau berupa barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, dokter, petugas kebersihan, tukang cukur, polisi, sopir, dan lain-lain. Nah, kalian bisa membedakan ya yang mana pekerjaan yang menghasilkan barang, yang mana pekerjaan tersebut bisa menghasilkan jasa. Cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.